Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid ibu semua, apa kabarnya? Semoga senantiasa kita selalu diberikan dan dilimpahkan oleh Allah kenikmatan yang sangat banyak, baik itu kesehatan maupun materi dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini ibu akan membahas materi tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Murid-murid ibu semua, sebelum pelajaran dimulai, ibu akan mengingatkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan kita semua dalam kegiatan belajar dan pembelajaran ini, walaupun dalam keadaan daring secara online karena virus corona masih merambak semakin banyak, semakin menerjang orang-orang. Oleh karena itu, jangan lupa kita untuk selalu berdoa agar diberikan kesehatan selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, di materi kali ini kita akan membahas tentang Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran Surat Ali Imran ayat 134, beserta arti dan kandungannya, juga hikmah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat tersebut mengenai ikhlas, sabar, dan pemaaf. Oke, di sini di slide ini ada penggalan Quran Surat An-Nisa ya, ayat 146. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, mari kita baca sama-sama kembali penggalan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Juga ini ada Quran Surat Ali Imran ayat 134. Kita baca sama-sama kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu ikhlas. Jadi murid-murid ibu semua, ikhlas ini menurut bahasa yaitu tulus hati, membersihkan hati, dan memurnikan hati atau memurnikan niat. Nah, kalau menurut istilah yaitu mengerjakan segala amal ibadah dengan niat hanya kepada Allah karena bertujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa langkah yang dilakukan oleh para ulama agar senantiasa ikhlas dalam melakukan segala perbuatan dan menghindari riya. Sebagai berikut. Yang pertama, menghadirkan sikap muraqabah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan keyakinan bahwa riya menghapus amal ibadah. Yang ketiga, mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku. Yang keempat, memperbanyak zikir atau mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, takut akan murkanya Allah pada kita. Dan yang keenam, memperbanyak ibadah sir yang tersembunyi sehingga kita bisa senantiasa untuk terbiasa dalam melaksanakan segala sesuatu dengan ikhlas. Selanjutnya ini ada sabar. Nah, sabar itu ada beberapa macam, antara lain yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan,
Allah Subhanahu wa taala. Nah, menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Nah, perilaku sabar ini sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Nah, contohnya nih, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian ada ketika bel berbunyi, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran dengan tepat waktu gitu. Jadi tidak banyak nongkrong di kantin, tidak mengobrol di luar kelas gitu. Jadi kita harus memanfaatkan waktu belajar kita di sekolah dengan baik-baik. Kemudian yang ketiga, saat orang tua kita memanggil, segera menghadap dan menemui agar tidak mengecewakannya. Jadi kalau orang tua memanggil kita atau memerintahkan kita ini harus langsung bersegera menemuinya sehingga melaksanakan apa yang diperintahkannya kepada kita. Kemudian nih, ada sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ketika diajak membolos oleh teman-teman, kita harus segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Kemudian ada saat diajak tawuran, segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya. Kemudian yang terakhir ada tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Oleh karena itu, kita ini harus bisa mengontrol diri kita ketika ada teman-teman yang ingin mengajak kita berbuat suatu hal keburukan, suatu hal yang tidak ada manfaat baiknya bagi kita ini harus berani menolak, tapi juga kita harus tahan amarah dan jangan main hakim sendiri. Karena perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak ada manfaatnya dan sangat merugikan, juga berbahaya bagi kita semua. Kemudian ada sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Nah, bagaimana nih contohnya? Nah, contohnya seperti ketika terkena musibah, sakit, itu kita jangan mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Kemudian yang kedua ada ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Justru ketika kita sakit, itu bukanlah musibah yang diberikan Allah pada kita, melainkan Allah itu sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Yang seperti itu. Ini ada pemaaf. Nah, pemaaf ini dari kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, sebagaimana sabdanya dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi dari penggalan hadis tersebut kita dianjurkan untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Karena kenapa? Jika kita tidak saling memaafkan, maka tali silaturahmi antara kita dan orang yang bersangkutan itu akan terputus, sehingga banyak mudorotnya, salah satunya dengan kurangnya rezeki kita. Nah, jadi ada manfaatnya juga ketika kita saling bersilaturahmi dengan teman kita, itu akan mempererat hubungan kita dengan mereka. Juga selain itu juga kita mendapat kasih sayang di antara teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga rezeki. Nah, pemaaf ini berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Nah, sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, pemaaf ini disebut al-af, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun, atau anugerah. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan dari Quran Surat Al-Imran ayat 134 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf, meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat kita kepada orang lain, orang tua, dan orang-orang sekitar kita. Nah, kemudian tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain.
berlanjut pada akhir dari materi ini, yaitu kesimpulan dari materi ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi ikhlas itu adalah perbuatan yang kita lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memunculkan sifat ria atau tidak ingin dipuji oleh orang lain. Kemudian sabar yaitu perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika tak terkendali, emosi itu dapat menjerumuskan kita semua ke dalam kesengsaraan dan keburukan lainnya. Nah, kemudian pemaaf ini artinya memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti atau menzalimi kita. Ikhlas, sabar, dan pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Niat yang ikhlas akan mengantarkan kita pada perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Orang yang sabar juga tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tapi juga teguh pendirian, istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran, dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Mungkin itu saja materi yang kita bahas dalam video kali ini. Terima kasih kepada murid-murid ibu semua yang telah menonton video ini. Semoga senantiasa Allah segera menghilangkan virus COVID-19 ini dan kita segera kembali ke sekolah seperti biasanya ya, melaksanakan kegiatan pembelajaran secara offline. Nah, selanjutnya ibu ingin berpesan pada kalian. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian review kembali dengan membaca buku paket yang ada di kalian, yang sudah kalian pegang. Kemudian kalian isikan latihan-latihan itu di buku paket itu langsung saja. Kemudian fotokan, lalu upload ke Google Classroom. Nanti akan segera ibu nilai tugasnya. Mungkin itu saja, ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.